Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan ditantang Empoli di babak 16 besar Coppa Italia, Kamis dini hari nanti. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga kontra Empoli akan menjadi laga pertama Inter di Coppa Italia musim ini. Sementara itu Empoli telah mengalahkan Vicenza 4-2 dan Hellas Verona 4-3 untuk sampai di babak ini. Akhir pekan kemarin Inter dan Empoli sama-sama meraih hasil imbang di Serie A. Inter yang sebelumnya mengalahkan Juventus di final Supercoppa Italiana bermain 0-0 di kandang Atalanta. Sedangkan Empoli mendapatkan hasil seri 1-1 di kandang Venezia. Inter dan Empoli sudah bertemu sekali di Serie A musim ini, yaitu pada pekan ke-10. Inter menang 2-0 di kandang tim promosi itu lewat gol-gol Danilo De Ambrosio dan Federico Di Marco. Mereka kini bertemu lagi yakni di babak 16 besar Coppa Italia. Pemenangnya akan menghadapi salah satu dari AS Roma atau Lecce di perempat final. Pelatih Inter Simone Inzaghi akan melakukan beberapa rotasi pada starting 11-nya untuk pertandingan melawan Empoli. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Marcelo Brozovic harus menjalani skorsing setelah mengoleksi 5 kartu kuning di Serie A. Inzaghi juga akan mengistirahatkan salah satu dari Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Jadi Gagliardini dan Arturo Vidal akan masuk dalam starting 11. Di lini pertahanan Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni kemungkinan akan diistirahatkan. Artinya De Ambrosio dan Di Marco bisa menjadi starter. Sementara itu Lautaro Martinez dan Korea kemungkinan besar akan diduetkan di lini depan. Menarik kita tunggu apakah Inzaghi akan memberikan waktu bermain kepada Andre Radu. Berhubung musim lalu Antonio Conte tetap menurunkan Samir di ajang Coppa Italia ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi dikabarkan berharap bisa mendatangkan bek sayap kiri baru sebagai pelapis Ivan Perisic untuk memperkuat timnya di bursa Januari ini. Menurut kabar yang dilansir media yang berbasis di Milano, Gazzetta dello Sport, bahwa Inzaghi mendesak manajemen Nerazzurri mendatangkan opsi cadangan untuk posisi bek sayap kiri pada bulan ini. Perisic telah menjadi salah satu pemain Nerazzurri yang paling konsisten di sepanjang musim ini dan satu-satunya pemain di skuad yang dapat menggantikan perannya adalah Federico Di Marco. Namun Di Marco pada prinsipnya dipandang sebagai opsi untuk lini belakang. Sementara itu opsi lainnya Alexander Kolarov tampaknya lebih memilih pensiun bulan ini dan rumornya dia ingin menjadi staf pelatih Inzaghi di klub. Oleh karena itu, Inzaghi telah meminta agar klub mendatangkan pemain yang dapat meningkatkan kedalaman di sisi kiri. Masih harus dilihat apakah Nerazzurri akan dapat membawa pemain yang diminta sang pelatih, tetapi CEO BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio sedang bekerja untuk mengidentifikasi pemain yang tepat. Inter kemungkinan bakal mempromosikan gelandang tim Primavera Mattia Sangalli ke tim utama untuk menggantikan Stefano Sensi di paruh kedua musim ini. Seperti yang dilaporkan AFC Internews bahwa pemain berusia 19 tahun itu dapat diintegrasikan ke dalam tim senior asuhan Simone Inzaghi sebagai opsi lini tengah setelah Sensi resmi pindah ke Blucerchiati dengan status pinjaman pada Januari ini. Sensi diyakini semakin dekat merampungkan kepindahannya ke Sampdoria demi mencari menit bermain secara reguler. Seperti yang dilaporkan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa gelandang asal Italia berusia 26 tahun itu telah setuju bergabung bersama tim Liguria dengan status pemain pinjaman.
Sementara itu Nerazzurri sedang mengevaluasi opsi yang tepat terkait calon penggantinya. Solusinya mungkin sudah mengarah ke Sang Ali yang tampil impresif bersama tim Primavera sejauh musim ini dan terlihat lebih siap untuk melangkah ke tim senior ketimbang rekan setimnya. Sang Ali memiliki karakter bermain yang mirip dengan Sensi dan dapat dilihat sebagai opsi yang tepat untuk meningkatkan kedalaman lini tengah selama sisa musim ini. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin merasa bahwa Inter harus berpikir dua kali sebelum bergerak untuk mencoba mengamankan tanda tangan penyerang Juventus, Paulo Dybala dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Melalui artikelnya yang diterbitkan oleh Tuttomercato Web, Biasin mengatakan kalau perekrutan Dybala merupakan ide yang sangat beresiko bagi Nerazzurri. Banyak yang mengatakan Dybala akan pindah ke Inter. Tapi secara pribadi saya tidak yakin itu merupakan ide yang brilian, tulisnya. Memutuskan untuk fokus pada pemain Argentina yang merupakan pemain hebat, berarti klub akan berkomitmen setidaknya antara 60 hingga 70 juta euro untuk biaya perekrutannya, komisi, dan kontrak multi tahun. Tapi itu terlalu beresiko, terutama karena inkonsistensi performa yang ditampilkannya akhir-akhir ini. Seperti yang diketahui, kontrak Dybala saat ini dengan Bianconeri akan berakhir pada 30 Juni 2022 dan jika akhirnya dia tidak menyetujui perpanjangan kontrak dengan klubnya tersebut, maka dia dipastikan tersedia dengan status bebas transfer selama jendela musim panas mendatang. Nerazzurri diyakini tertarik untuk mengamankan servis La Gioia dan terus siaga memantau situasinya di Juventus. Mantan pemain Inter Luigi Di Biagio menilai Inter terus mengesankan meski sudah ditinggal Antonio Conte. Simone Inzaghi dinilai sudah mengantarkan Nerazzurri ke dimensi baru. Era indah Inter dimulai sejak kedatangan Conte. Mantan pelatih Juventus itu berhasil membangun ulang tim dan pada musim lalu merebut gelar Scudetto sekaligus memutus dominasi Bianconeri. Mantan gelandang Inter itu menilai peran Conte adalah pembuka isi kepala para pemain. Dan Inzaghi kemudian berhasil dengan cepat membawa Nerazzurri beranjak ke dimensi baru. Conte membuka sesuatu di kepala para pemain, tetapi Simone dengan cepat membawa Inter ke dimensi baru. Tim telah berkembang. Tidak peduli lawannya, yang terpenting adalah membuktikan menjadi lebih kuat, kata Di Biagio kepada La Gazzetta dello Sport. Saya berada di stadion untuk Supercoppa minggu lalu dan Inter membuat saya terkesan. Intensitas dan kualitas mereka luar biasa. Mereka menghibur dan memiliki mentalitas khas tim papan atas. Inter siap menyaingi Tottenham Hotspur dalam perburuan bek kanan Middlesbrough Jet Spence. Selama memperkuat Nottingham Forest dengan status pinjaman, Jet Spence sukses menunjukkan performa mengesankan, sehingga menarik minat dari sejumlah klub Eropa termasuk Inter yang tengah mempertimbangkannya sebagai opsi di bek sayap kanan. Selain Inter dan Spurs, pemain asal Inggris itu juga dibidik oleh Arsenal dan Leeds United, serta tim Serie A AS Roma, di mana semuanya siap mengamankan servisnya di musim panas mendatang. Operasi perekrutan Spence diperkirakan bakal menelan biaya sekitar 10 juta euro dan hanya akan tersedia pada akhir musim ini. Sejauh musim ini Spence sudah tampil sebanyak 23 pertandingan di semua kompetisi untuk Nottingham Forest dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Inter akan berupaya mengontrak gelandang Sampdoria Morten Tosby jika Stefano Sensi dan Mattias Vecino meninggalkan klub pada Januari ini. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport bahwa Nerazzurri telah mengidentifikasi Tosby sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini tengah mereka jika ingin merekrut pemain di posisi tersebut. Jika pemain Uruguay itu pergi mengikuti Sensi, maka Inter mempunyai 1 slot untuk posisi itu. Dan Tosby akan menjadi salah satu target Inter. Meskipun tidak jelas apa formula kesepakatan untuk pemain Norwegia itu.
Nama lain yang masih dipertimbangkan Inter adalah Nathan Nandez. Sky Sport melaporkan Napoli dan Juventus sudah menyatakan minat kepada pemain Uruguay tersebut, namun sang pemain hanya menunggu tawaran dari Inter. Nandez sebenarnya bisa meninggalkan Cagliari pada Januari, bahkan dengan status pinjaman, karena sang pemain bukanlah opsi utama lagi di klubnya saat ini.